Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum dari kelas IAT 4A Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kitab yang berjudul Kitab Ibnu Hibban. Sebelum saya lanjut, saya akan membacakan biografi Ibnu Hibban. Biografi Ibnu Hibban, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti As-Sijistani. Ia dilahirkan di Afghanistan. Ibnu Hibban dilahirkan pada tahun 280-an Hijriah. Tidak seorang pun menyebutkan tahun kelahirannya secara pasti. Akan tetapi mereka sepakat bahwa ia meninggal pada tahun 354 Hijriah pada usia 80 tahunan. Rihlah ilmiah Imam Ibnu Hibban. Imam Ad-Dahabi berkata, ia menuntut ilmu di atas tahun 300 Hijriah, menunjukkan bahwa ia menuntut ilmu sendirian dan ketika itu usianya 20 tahun. Meskipun sedikit terlambat dalam menuntut ilmu, akan tetapi ia sangat sungguh-sungguh dan memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Bekalnya dalam hal ini ialah tekad yang tinggi, yang dapat mempersingkat jarak-jarak yang jauh yang mendekatkan kepada negeri-negeri yang terpencil. Ia datang menemui para masyayikh pada masanya ke negeri-negeri mereka dan juga mendatangi ulama-ulama senior pada zamannya di kota-kota dan desa-desa mereka untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Murid-murid Ibnu Hibban, Imam dan Al-Hafiz dan Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaihi Ad-Dahabi, penulis kitab Al-Mustadrak Al-As-Sahihain, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Yaqub Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-Abadi Al-Asfahani, pemilik kitab Ma'rifah As-Sahabah At-Tauhid Al-Kuna dan lainnya. Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Ad-Daquti, salah satu lautan ilmu dan imam dunia dalam hafalan, pemahaman, dan kewaraan. Ia adalah penyusun kitab As-Sunan, Al-I'lal, dan lainnya. Abu Ali Mansur bin Abdullah bin Khalid bin Ahmad Ad-Dukhali Al-Khalidi Al-Harawi, Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman bin Goisar An-Naquti, Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Haris Al-Zauzani. Pencapaian keilmuan Ibnu Hibban, ilmu yang sangat mantap dan dikuasainya serta paling mahir dan menjadi salah satu dari tokohnya adalah ilmu hadis. Dia menjadi imam Al-Hafiz Al-Lamah yang sikoh dan kokoh serta menjadi peneliti hadis. Ibnu Hibban juga seorang fuqaha ahli fikih dalam mazhab Syafi'i dan menjadi faqih hakim dalam waktu yang lama. Lebih dari satu negeri diantaranya Nasa, Samarkand, dan lainnya. Selain itu pula ia ahli dalam bahasa Arab, ilmu kalam, teologi. Karena ia mendalami teologi, ia terpengaruh pada nalarnya yang memberi warna dalam pemikirannya dan tampak jelas dalam pembagian-pembagian bab-bab serta metode penataan kitabnya ini berdasarkan kisim-kisim dan nau'u yang merupakan salah satu buah dari keterpengaruhannya dengan ilmu kalam. Latar belakang penamaan, sebelum menjadi kitab yang berjudul Sahih Ibnu Hibban yang dikenal saat ini, judul asli dari kitab ini ialah At-Taqasim wa Al-Anwa. Nama lengkap kitab ini sesuai yang diberi oleh penulisnya ialah Al-Musnad As-Sahih ala At-Taqasim wa Al-Anwa min ghairi wujud qat'in fi sanadikha wa la tabus jarhin fi naqiliha. Musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis-jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya. Judul kitab ini terdapat pada naskah yang ada di Dar Al-Kutub Al-Mishhiriyah. Latar belakang penulisan. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa yang mendorongnya untuk menulis kitab ini dengan menghimpun sanad-sanad yang sahih ialah dia melihat jalur-jalur riwayat khobar yang sangat banyak. Sedikitnya pengetahuan orang-orang tentang yang sahih diantaranya dan kesibukan mereka dengan khobar-khobar yang palsu serta menghafal khobar-khobar yang salah serta terbolak-balik. Sistematika penulisan. Dalam menata kitabnya, Ibnu Hibban menganut sebuah metode asing yang dihasilkan oleh nalarnya yang diwarnai dengan kemampuan untuk menyusun dan berkreasi dan diprogram dengan ilmu usul dan ilmu kalam. Setiap kisem mencakup nau'u, jenis-jenis,
dan setiap nau'u mencakup hadis-hadis. Maksudnya dalam hal ini ialah mengikuti penataan Al-Quran, sebab setiap Al-Quran terdiri dari juz-juz, setiap juz mencakup surah-surah. Kekurangan dan kelebihan kitab Sahih Ibnu Hibban. Kekurangan yang terdapat pada kitab ini yakni penyusunan yang dilakukan oleh Ibnu Hibban aneh dan asing yang tidak pernah dipakai ulama ahli hadis lainnya, sehingga untuk mencari hadis di dalamnya menjadi susah. Dalam melakukan istinbat, Ibnu Hibban kadang-kadang melakukan hal yang aneh dan asing mengenai apa yang dia simpulkan dan dipandangnya, sehingga dia mendapatkan dalam nase sesuatu yang tidak terlintas dalam hati seorang pun. Adapun kelebihannya ialah terlihat pada jalur riwayatnya dalam hadis. Tidak terjadi keterputusan sanad dan tanpa tetapnya aib pada orang-orang yang meriwayatkannya dan mengandung faedah-faedah yang langka. Mungkin cukup sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.